Oke guys, balik lagi bareng saya Rapcu Tarigan dan kali ini kita kedatangan Kak Mei Nurul. Halo Kak, apa kabar? Halo, apa kabar juga? Alhamdulillah baik, sehat, aman. Wis mantap. Aku juga kabarnya baik seperti itu. Oh ya Kak, fun fact nih sebetulnya aku tuh ngajakin Kakak tuh agak takut juga karena eh, Kakak kan rekomendasi dari Kak Kia gitu ya. Lalu kemudian dia bilang ini nih enak buat diajak ngobrol katanya. Terus aku bilang emang boleh minta nomornya? Aku bilang kan, oh iya nggak apa-apa kayak gitu. Akhirnya dia kasih, terus aku agak ragu tuh pengen WA atau Hmm, enggak. Takutnya kakaknya kan juga apa terganggu kan begitu. Jadi akhirnya ya udah aku putuskan buat WA. Ternyata guys, Kak Menurul nih sangat welcome seperti itu luar biasa. Tapi mantap, mantap. Hmm, tapi ngomong-ngomong kenapa pengen 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 menerima ajakan podcastku Kak kalau boleh tahu? Oke, sebelumnya makasih banyak nih Kak udah Hmm. undang buat podcast bareng. Dan sebelumnya juga aku terima kasih juga nih buat Kak Kia yang sebenarnya aku sama Kak Kia itu belum lama kenal ya, baru kenal Hmm. kemarin pas ketemu di event Hmm. manajemen yang Kakak tahu. Dan dari situ ngobrol-ngobrol, akhirnya ya udah biasa tukar nomor handphone dan aku lihat dia aktif gitu kan di berbagai Hmm. acara. Ya udahlah Hmm. ngobrol-ngobrol dan ternyata nggak nggak nyangka nih kalau kakek itu merekomendasikan aku ke kakak di Hmm. podcastnya gitu. Jadi ya luar biasa. Makasih banyak untuk kakak dan juga kak Kia. Hmm. Gitu. Dan karena aku orangnya seneng ngobrol gitu, seneng Nah. ketemu banyak orang jadi ya udah it's okay gitu selagi Hmm. bisa ya udah ayo monggo gitu. Oke. Wah ini menarik sih. Tapi apa nggak takut gitu Kak? Maksudnya ini orang baru nih, nggak pernah ketemu kayak gitu kan? Hmm. Dan belum pernah ngobrol juga tiba-tiba podcast kayak gini kan kayak apa nggak takut apa nggak curiga kayak gitu. Hmm, karena aku lihat pertama dari teman ya maksudnya ya kaki Hmm. aja udah salah satu teman kan dan udah pernah podcast juga sama kakak dan ternyata pas aku lihat IG-nya kakak itu berteman juga dengan teman model aku yang lain gitu jadi kayak oke deh gitu Hmm. bisalah kita berkenalan lebih lanjut dan saling mendukung satu sama lain Hmm. gitu. Oke, wah ini menarik sih. Oh iya Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, banyak hal yang mau kita obrolin. Tapi sebelum itu bolehlah perkenalan Kak Menurul ini siapa sih kayak gitu, biar viewerku nih tahu nih kayak gitu latar belakang Kak Menurul ini seperti apa. Monggo Kak, dipersilahkan. Siap, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, salam kenal untuk viewers Karabko dan semuanya. Aku Mei Nurul. Sebenarnya nama asliku adalah Nurul Mei, tapi karena aku terjun di dunia entertain belum lama ini, jadi kayaknya Mei Nurul aja karena kebetulan emang panggilan aku sering dipanggilnya tuh Mei jadi orang tuh suka ketukar Hmm. Mei Nurul padahal kan Nurul Mei gitu jadi ya Oke, udahlah terbiasa jadi Mei Nurul oke. kayak gitu terus aku eh, basicnya kesehatan masyarakat dan alhamdulillah kerja juga masih selinear ya masih di bidang kesehatan di salah satu pelayanan kesehatan di Provinsi Banten Hmm, gitu. oke. Tepatnya di kota Tangerang Selatan sih. Hmm, oke, oke. Wah ini menarik sih. Eh Mm-mm. Kesehatan masyarakat. Itu kerjanya ngapain, Kak? Kalau aku boleh tahu. Mungkin boleh sharing sedikit. Oke, boleh. Kesehatan masyarakat itu sebenarnya salah satu ilmu di bidang kesehatan yang tujuannya Hmm. itu
untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya-upaya promotif dan preventif dan Mm-mm. upaya-upaya kesehatan lainnya gitu. Jadi gimana kalau kita itu menyadarkan banyaknya masyarakat untuk bisa hidup sehat secara individu, mandiri seperti itu, agar masyarakat juga lebih sadar gitu akan pentingnya kesehatan dan kesehatan masyarakat itu juga lebih luas ya ruang Iya. lingkupnya ya. Mm. Salah satunya ya kesehatan lingkungan, terus epidemiologi, terus Mm. promosi kesehatan dan gizi masyarakat dan masih banyak. Itu luas banget kesehatan masyarakat itu. Mm. Jadi poinnya adalah kesehatan masyarakat itu salah satu bidang ilmu Mm. yang diterapkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara mandiri gitu. Mm. Oke. Wah, ini menarik. Tapi kalau boleh kepo sedikit, Kak, kenapa pengen ngambil kesehatan masyarakat? Apa memang suka atau memang udahlah terpaksa kayak gitu? Gimana nih, Kak? Oke, awalnya karena waktu sekolah itu SD, SMP, sampai Mm. SMA tuh aku suka dunia IPA ya, pelajaran IPA Mm. Mm. gitu. Jadi dari situ mulai berpikir, ah kayaknya kuliah harus ngambil yang berbau dengan IPA nih gitu. Tapi Mm. apa ya yang kira-kira orang itu belum banyak mengetahui gitu. Dan hasil aku pun ketemu dengan teman kakak kelas yang menjadi seorang perawat gitu. Mm. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus melihat isu-isu kesehatan, terus melihat jurusan-jurusan mata kuliah gitu ya. Ternyata kesehatan Mm. masyarakat ini masih banyak orang yang belum begitu tertarik gitu. Jadi Mm. ya udahlah Mm. di situ coba ambil kesehatan masyarakat, di mana kesehatan itu kan pasti dunianya IPA ya gitu. Iya. Walaupun ada juga yang anak IPS atau anak umum lainnya itu masuk ke kesehatan gitu. Tapi awalnya ya karena aku senang dengan berbau Mm. dengan pelajaran IPA, biologi, ataupun anatomi dan lain sebagainya. Oke. Wah, ini menarik. Eh, kan tadi kakak sampaikan soal kesehatan masyarakat ini, isu-isu yang beredar mengenai kesehatan di Mm-mm. masyarakat. Sebetulnya apa sih kak tantangannya mengenai kesehatan di masyarakat yang memang kakak temukan dalam lapangan gitu? Isu-isu apa yang kayaknya masyarakat nggak aware nih soal penyakit ini misalnya? Mungkin boleh di-sharing kak? Oke, contohnya mungkin yang lagi sekarang jadi tantangan banget di Indonesia itu salah satunya adalah stunting ya, dan atau gizi buruk. Nah Hmm. itu tuh masyarakat masih banyak yang belum banyak tahu ya. Hmm. Setelah booming baru tuh udah mulai sedikit-sedikit tahu karena stunting ini yaitu orang taunya cuma manusia pendek atau kerdil padahal stunting itu ada batasannya dikatakan stunting atau dikatakan gizi buruk ataupun dikatakan gizi kurang gitu. Jadi masih banyak masyarakat yang belum tahu gitu dan sebenarnya cara mencegahnya juga cukup eh, mudah gitu dengan berperilaku hidup bersih dan sehat aja gitu. Dan itu pun dimulai dari sejak dini ya, dari mulai remaja, terus hamil, lansia, dewasa dan lansia. Jadi prosesnya itu panjang gitu dan itu berpengaruh ke kesehatan lainnya gitu. Dan salah satunya juga kayak TBC. TBC orang awam mungkin taunya itu penyakit flek ya, padahal Iya. TBC itu Hmm. salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Dan itu penyebabnya itu salah satunya juga karena kesehatan lingkungan, di mana kesehatan lingkungannya itu tidak sehat kayak Hmm. gitu. Dan masih banyak orang tuh tidak tahu cara pencegahannya tuh, Hmm. cara penularannya itu belum tahu gitu sih. Oke, wah ini menarik Kak. Aku pengen lebih penasaran soal kesehatan lingkungan ya. Eh, Masyarakat sendiri sebetulnya sudah aware belum untuk menjaga lingkungan tetap bersih? Menurut eh, sepengamatan Kakak begitu ya. Itu gimana Kak? Di Banten sendiri deh atau di Tangsel sendiri tempat Kakak bekerja misalnya? Alhamdulillah sih semakin ke sini semakin aware ya kayak karena dengan Hmm. banyaknya tenaga kesehatan yang eh,
banyak dilahirkan gitu. Maksudnya banyak nih tenaga kesehatan yang baru yang sudah mulai terjun ke dunia kesehatan, ke lapangan untuk menyadarkan masyarakat. Jadi makin ke sini sih alhamdulillah makin Hmm. aware gitu ya. Yang tadinya tidak punya jamban sekian persen sekarang sudah banyak yang mempunyai jamban gitu. Dan itu jamban sehat itu eh, artinya itu jamban yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi atau syarat yang ditentukan. Karena kan eh, masih banyak ya, nggak cuma di Provinsi Banten aja sih. Rasanya kayaknya satu Indonesia tuh masih ada beberapa daerah yang belum mempunyai jamban sehat. Jamban sehat. Contohnya jamban yang tidak sehat itu masih banyak yang orang maaf pupnya itu di kali ataupun di luar jamban lah atau WC pada umumnya. Nah, itu kan tidak sehat. Jadi masih banyak yang seperti itu. Tapi makin ke sini, alhamdulillah juga pemerintah juga semakin menggencarkan kesehatan. Jadi, alhamdulillah yang tadinya masyarakat tidak punya jamban sehat karena tidak mempunyai dana untuk membuat jamban sehat itu dibantu oleh pemerintah. Jadi, ya perlahan lah Hmm. masyarakat semakin lama semakin aware dan lingkungannya juga insya Allah semakin sehat. Itu prosesnya Oke. memang panjang, tapi ya itu berproses alhamdulillah membaik sih, Oke. Oh, ini pelan-pelan. ini menarik. Bagaimana ini aku kemarin kan scroll-scroll TikTok soal Pandawara Group yang selalu bersihin kali-kali begitu ya, yang selalu Hmm, bersihin got-got begitu. Ah, apakah itu juga termasuk soal isu kesehatan masyarakat, Kak? Masyarakat masih minim soal pemahaman mengenai buang sampah sembarangan. betul, 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 betul sekali. Masih banyak masyarakat yang masih belum tahu ya Hmm, secara detail bagaimana buang sampah yang benar ya, dan bagaimana cara membuang sampah yang untuk tidak sembarangan lagi. Karena sampah itu benar-benar merusak lingkungan sekali ya gitu. hmm, Jadi pelan-pelan juga masyarakat harus sudah mulai diberitahu bagaimana cara membuang sampah pada hmm, tempatnya sesuai hmm, dengan kebutuhannya. Misalnya kalau tumbuhan atau bekas sayuran itu di sampah yang organik buangnya atau hmm, yang botol-botol itu non-organik atau yang hmm, baterai-baterai itu berarti masuknya ke sampah yang limbah B3 gitu. Jadi hmm, harusnya masyarakat sudah mulai aware tuh dengan pemilahan-pemilahan sampah itu dan hmm, tidak lagi membuang sampah sembarangan misalnya di kali atau di tempat-tempat umum ya. Karena hmm. kalau di kali itu kan dapat mencemarkan sungai atau air kalinya di mana itu nanti lama-lama air kalinya kan bisa menyebar ke tanah, terus tanah bisa menyerap ke sumber mata air lainnya kayak gitu Ya, sih. wah, ini ini menarik sih Kak. Tapi gimana ya? Masyarakat tuh kan lebih simpel buang sampah sembarangan gitu ya. Lalu kemudian nanti banjir, terjadinya penyakit, nyalain pemerintah kayak gitu. Nah ini kan tantangan juga nih untuk mengedukasi ke masyarakat begitu. Kira-kira butuh berapa tahun sih untuk memang eh, masyarakat ini punya kesadaran kayak di Jepang misalnya. Oke lah, Jepang ini standarnya tinggi ya gitu. Tapi kira-kira Hmm. butuh berapa lama kayak gitu? Kakak sebagai seorang kesehatan masyarakat begitu ya. Untuk berapa lamanya sih itu belum bisa dipastikan ya, karena kan setiap orang itu tingkat kesadarannya berbeda-beda gitu. Hmm, Apalagi belum lagi melihat dari kondisi daerahnya atau tempat di sekitar tempat tinggal di sekitarnya. Em, Seberapa mampukah untuk menyelesaikan itu semua gitu. Jadi kalau ditanya berapa lama untuk menjadi hmm, benar-benar bagus gitu ya, itu sih nggak bisa ya untuk hmm, dipastikan 10 tahun misalnya atau berapa tahun itu nggak bisa. Karena kembali lagi ke individunya masing-masing, ke masyarakat sekitarnya masing-masing, mendukung atau hmm, tidaknya, terus juga ke daerahnya juga masing-masing. Jadi itu benar-benar jadi satu kesatuan yang terintegrasi, bukan cuma hmm, diri individuanya saja gitu, tapi masyarakat sekitarnya juga pun harus saling mendukung gitu. Kalau misalnya kitanya sudah sadar, sudah mau mulai hmm, memperbaiki gitu lah ya, udah lebih bagus. Tapi kalau masyarakatnya belum bisa berubah perilakunya, ya hmm.
Berarti kan tingkat Oke. keberhasilan juga belum dikatakan Iya, berhasil gitu. iya. Oke. Wah, ini Gitu ini sih. menarik Kak. Lalu kemudian dulu ya, waktu aku masih kecil gitu ya, sering Mm-mm, jajan-jajanan yang di pinggir-pinggir jalan gitu. mm-mm. eh, yang kadang minyak gorengnya itu bisa dipakai berkali-kali, bahkan sudah sampai hitam banget kayak gitu. Tapi enak gitu loh, maksudnya gorengannya enak gitu. Nah ini apakah bagus juga buat buat masyarakat untuk kemudian eh ya udahlah makanan di pinggir jalan memang memang enak, tapi apakah itu ada efek sampingnya? Menurut kakak sebagai orang kesehatan masyarakat gimana nih? Oke, baik. Sebenarnya segala sesuatu yang berlebihan itu ataupun yang kekurangan itu tidak baik ya. Ah, Jadi apapun makanannya, ya kita harus mulai sekarang harus pandai-pandai ya menganalisa ini makanannya kandungannya seperti apa, ini sumbernya seperti apa itu harus mulai bisa menganalisa itu. Bolehlah kita jajan yang kategorinya yang seperti kakak sebutkan tadi, tapi ya jangan berlebihan juga gitu. Dan kalau bisa sih hindarin benar-benar hindarin ya sama sekali tidak mengkonsumsi eh, makanan-makanan yang sebenarnya tidak sehat gitu loh, hmm, dari caranya saja sudah tidak sehat gitu, apalagi kita makan kan gitu. Jadi hmm, alangkah baiknya kita menghindari gitu. Tapi kan yang saya juga masih suka ini kan, masih suka hmm. asal sembarangan makan gitu kan yang Iya, penting enak. Tapi kan ya udah kita tahu porsi lah, apalagi kita iya. sudah tahu kalau ini tidak baik, kalau berlebihan juga kan tidak bagus karena yang hal-hal yang mengandung zat kimia tidak baik itu terlihatnya Hmm, bukan pada saat itu atau besoknya atau misalnya hmm, seminggu kemudian enggak juga gitu, bisa dalam waktu 5 tahun ke depan hmm, atau hmm, berapa tahun ke depan gitu. Jadi pasti pasti ada efek sampingnya gitu, hmm, maupun itu ringan, sedang atau berat itu pasti. Jadi mungkin bisa kita hindarin dari hmm, sekarang gitu. Kalau hmm, kita udah tahu itu tidak baik, ya udah hmm, kita hindari, kita stop, bener-bener stop gitu. Tapi hmm. kalau masih belum bisa pelan-pelan untuk menghindari atau menstopnya, ya itu caranya itu pelan-pelan mengurangi gitu. Dan kalau Oke. bisa diganti ke yang hal sehat, yang serupa tapi dengan cara yang sehat gitu. Hmm. Oke. Wah, ini menarik. Tapi memang enak sih makanan di pinggir jalan, murah lagi kan? Betul, Aduh, maaf, maaf. betul-betul tidak memungkiri ya. Iya. Ah, wah, ini menarik sih Kak. Ah, Kak, kalau baca di sosial media atau di Hmm. portal berita begitu ya, anak-anak Gen Z sekarang atau anak-anak kecil sekarang sudah pada cuci darah tuh misalnya, atau sudah pada kena apa gangguan ginjal apa segala macem. Ini kan eh, dampaknya luar biasa ya begitu. Lalu kemudian dengan dampak seperti itu Kak, eh, apakah orang tua ini bisa diedukasi dengan baik kepada untuk merawat anak-anaknya atau memang ini nggak bisa dikontrol karena anak-anak jauh daripada orang tua seperti itu. Menurut kakak gimana sebagai seorang kesehatan masyarakat seperti itu? Baik, sebenarnya itu sangat-sangat bisa dikontrol ya, dan sangat-sangat bisa ataupun penting banget seharusnya orang tua zaman sekarang itu melek akan kesehatan atau akan parenting-parenting tentang cara mengasuh anak yang baik gitu di zaman gen Gen Z atau Gen Alpha saat ini Iya. gitu ya. Ah, oke. Gitu. Jadi sebenarnya hal-hal itu eh, menurut saya sih ya, ini menurut saya aja itu perlu banget Kak, perlu banget Hmm, kita itu mengedukasi baik itu diri kita sendiri, keluarga kita atau masyarakat dan para orang tua lainnya, baik itu orang tua yang masih muda baru menjadi orang tua atau yang sudah berpengalaman dan lain sebagainya, itu nggak pandang usia sih ya. Sebenarnya kalau edukasi itu wajib sih Kak. Kita pelan-pelan hmm, wajib kasih pengetahuan gitu tentang kesehatan. Dan apalagi sekarang kan udah zaman modern ya, kayak iya. ilmu-ilmu Hmm, tentang
kesehatan ataupun parenting tentang cara mengasuh anak yang baik, yang sehat itu seperti apa itu udah bisa banyak masyarakat melihatnya, belajar dari mana aja, kapan aja itu bisa. Jadi itu penting banget sih Kak. Dan kita bisa itu mengedukasi orang tuanya maupun anaknya pelan-pelan gitu. Hmm. Jadi sangat bisa dikontrol sekali Kak gitu. Hmm. Justru Oke, benar-benar melek dari sedini mungkin gitu sebelum nanti jadinya terlambat gitu. oke. Wah, ini menarik sih. Kak, ini kekepoanku aja. Apakah kemudian eh, kesehatan masyarakat ini juga masuk dalam ranah sekolah dalam artian eh, banyak para pedagang di sekolah yang memang Hmm, asal jual, lalu hmm, kemudian minyaknya nggak pernah diganti atau sambelnya nggak pernah diganti seperti itu. Karena saya salah satu orang yang suka makan makanan di kantin tapi nggak sehat gitu. Nah, apakah kemudian orang eh, kesehatan masyarakat bikin sertifikasi eh, sehat gitu? Kalau MUI bilang sertifikasi halal lah seperti itu. Apakah orang kesehatan masyarakat ini bikin sertifikasi bahwa oh ini penjualnya udah aman nih, oh ini belum gitu. Apakah akan ada rencana ke sana? Ini kepo aja sih sebetulnya. oke, oke. Oke, jadi sebenarnya Kak, program itu sudah kita laksanakan, Oh ya? bukan terencana lagi. Oh, Jadi memang oke. kami tim kesehatan, khususnya kesehatan lingkungan itu sudah memang sudah mempunyai salah satu kegiatan rutin ya atau program yang dilaksanakan itu di tingkat sekolah. Salah satunya selain menginspeksi tempat-tempat umum, sarana prasarana sekolah, eh, rumah tangga, terus tempat-tempat kerja seperti salon dan lain sebagainya itu sudah kita laksanakan. Dan kalau di sekolah itu kita biasanya juga ada selain pengecekan perilaku hidup bersih dan sehatnya, sarana prasarananya, kita juga ngecek dari si kantin sehatnya atau para Hmm, pedagang dan penjual-penjual di sekolahnya. Kita kumpulin tuh, terus kita kasih renggang atau waktu untuk sekali-kali kita mengecek nih apa saja yang bisa dicek secara labnya kayak gitu. Misalnya dari hmm, sumber airnya kak, atau dari makanannya. Kalau misalnya makanannya ditemukan secara tidak sehat, biasanya kita edukasi hmm, pedagangnya dan juga pihak sekolahnya. Makanya kenapa hmm. di sekolah itu kan ada kantin sehat ya kayak. Ya, Nah itu hmm, salah satunya untuk menghindari makanan-makanan yang sembarangan seperti itu dan hmm, si penjual yang sembarangan itu pun nggak kita usir atau gimana ya enggak malah justru kita edukasi kita bina gitu Kak biar hmm. dagangannya bisa lebih baik lagi bisa lebih sehat lagi seperti itu jadi kenapa tadi mengeluarkan sertifikat yang kayak halal gitu ya kita sebutnya sertifikat eh, layak Sehat lah. hygiene. Jadi di mana itu kalau sudah berdasarkan pemeriksaan tertentu yang sudah ditetapkan dan hasilnya itu oke, Hmm, ya kita keluarkan sertifikat seperti itu. Tapi kalau oke, misalnya belum layak atau masih ada temuan ya kita tidak keluarkan gitu. oke. Wah, ini menarik. Gitu sih. Dan bahkan sekarang eh, anak-anak sekolah kita himbau untuk bawa makanan atau bekal dari rumah, Kak, gitu. Hmm, Untuk menerapkan kesehatan yang lebih baik. Gitu sih, oke. Kak. Wah, ini menarik karena aku sempat jadi korban juga waktu SD, SMP gitu ya. Sakit perut, lalu kemudian tiba-tiba mules kayak gitu kan. Dampak-dampak Ya. karena makanan-makanan yang tidak sehat gitu. Mm, Dan sebetulnya pertanyaan itu soal sertifikasi sehat lah aku sebutnya begitu. Itu sebenarnya sudah ada dalam pikiranku sejak SMA gitu. Kapan ya gitu bisa bisa pemerintah bikin semacam mm, sertifikasi halal gitu. Nah, ternyata pas dengar dirimu cerita begini, wah mm, enak banget zaman sekarang anak-anak sekolahnya sudah pada dikasih pemahaman kan zamanku belum kayak gitu dan belum ke sana kayak gitu dan ketika dirimu cerita itu jadi informasi yang menarik sebetulnya. Wah, ini seru sih.
Oke, Kak, aku pengen share screen dulu soal IG-nya kakak nih. Aku juga penasaran dengan IG-nya kakak. Oke, Luar biasa jalan-jalan. boleh, boleh, boleh. IG-nya jalan-jalan terus, guys. Ternyata, guys, suka traveling juga, guys. Oh, Wah, jadi malu nih. ya, jadi teman-teman yang mau ajak Kak Mei Nurul juga untuk podcast kayak gini atau mau tanya-tanya, Mm, monggo di DM atau juga bisa apa bisa kenalan langsung lah by IG kayak gitu. Nah, ini wah, ini foto. Suka traveling juga nih Kak. Ngomong-ngomong. Iya, kebetulan itu salah satu hobi sih. Wih, mantap. Salah satu hobi. Jadi Ini di hobiku selain main bulu tangkis juga traveling gitu. Seneng aja wah, nge-review apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi wah, ya banyaknya sih. Gitu ini di sih. Singapura kan? Oh iya Foto betul ini. Kak. Iya Wah, betul, kebetulan bulan Oktober tahun lalu itu ada kesempatan dari brand untuk photoshoot brand tersebut, beberapa brand di Singapura dan Malaysia gitu. Karena kebetulan aku sekarang mulai terjun di dunia model juga, model hijab. Jadi ya pelan-pelan kesana kesini lah Kak untuk wis sampingan mantap. gitu. Wah, Jadi ini kesibukan aja. Wah, ini menarik. Ada niat banting setir, Kak. Udahlah, saya pengen jadi model aja lah, ngurusin masyarakat, kayaknya capek gitu. Ada niat ke sana nggak? Ini kepo aja sebetulnya. Eh, Enggak sih, sebenarnya model itu bukan cita-cita ya, tapi dulu tuh waktu masih kecil tuh pernah sempet keinginan menjadi seorang model atau aktris gitu dulu waktu masih kecil. Tapi karena beberapa kendala, ya belum ada jalannya lah ya. Akhirnya ya udah terjun di dunia kesehatan pada akhirnya sampai detik ini. Tapi karena itu mungkin salah satu hobi juga selain traveling, karena aku orangnya tuh suka hal-hal baru gitu Kak. Jadi Hmm. kan ada kebetulan ada jalan di dunia model, ya udahlah coba eh, masuk ke dunia model gitu. Wah, ini menarik. Ini pasti Bali nih foto ini nih. Khas banget soalnya. Iya. Wah, menarik. Luar biasa. Ini aku ngobrol sama salah satu orang yang punya potensi luar biasa nih. Keren. Selain daripada kesehatan juga suka traveling. Ya Wah, seneng keren. hal-hal baru aja Kak, belajar. Oh ternyata seperti ini gitu sih. Oke, berarti kalau demen traveling cari duitnya harus makin giat ya kan? Karena traveling kan buang duit. Iya ya, aduh Ini penting banget emang itu cuan cuan cuan. ini bercanda aja ya, biar nggak Ini terlalu ada serius yang mau gitu. link nih asik. Aduh. Ya siapa tahu juga dengan podcast begini tiba-tiba ada sponsor yang mau apa ngebiayain kamu untuk photoshoot apa segala macam kan bisa jadi tuh. Luar Iya biasa. betul betul betul. Wah, Ya rezeki mantap. nggak kemana lah ya. Yoi, luar biasa. Oke, aku coba stop share dulu. Wah, ini menarik. Kak, terakhir pertanyaanku untuk podcast kita Mm-mm. malam hari ini, apa yang bisa Ya. kakak sampaikan kepada mungkin, karena dari tadi kita banyak bahas soal kesehatan masyarakat, tapi aku juga ingin kakak kasih eh, apa semangat begitu buat anak-anak muda yang pengen coba meraih mimpinya atau sedang seperti kakak yang pengen meraih mimpi, sedang meraih mimpi dan yang lain sebagainya. Apa yang mau kakak sampaikan kepada Gen Z, generasi yang mudah pecah katanya, fragile. Asik. Aduh, kalau ngomongin Gen Z, Gen Alpha tuh kayak malu sendiri gitu ya, karena udah beda generasi banget nih, udah jauh nih. Oh ya, emang kakak umur berapa kalau aku boleh tahu? Berapa ya? Aduh, ya pokoknya udah Waduh. generasi ya, ya 90-an lah, saya masih 90-an generasinya. Oke.
Apa Iya, yang mau? mungkin mm, motivasinya untuk anak-anak muda, generasi muda itu harus tetap semangat, namun jangan lupa juga tetap menjaga etika yang baik ya, Mm, dan terus berprestasi karena prestasi itu bukan hanya ditujukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan juga masyarakat, bahkan untuk negara tercinta gitu. oke. Dan mungkin pesannya juga untuk semuanya, ayo mulai sekarang kita biasakan hidup sehat. Oke. Caranya mudah banget, kita lakukan dengan secara cerdik ya. Cerdik Ya, itu ada singkatannya loh Kak. apa tuh? Cerdik itu C-nya itu adalah cek kesehatan rutin ya minimal Mm, 1 tahun. Baiknya adalah setahun itu 2 kali gitu. Terus enyahkan asap rokok. Nah ini yang mm. eh, pada Perokok. pecinta rokok nih Ah, kalau bisa mulailah di stop gitu pelan-pelan lah apa namanya dibuang jauh-jauh tuh rokok dan yang tidak merokok hindari asap rokoknya gitu. Jadi karena itu sangat berbahaya ya untuk perokok aktifnya atau yang merokok dan juga untuk perokok pasifnya atau yang tidak merokok tapi menghirup asap rokoknya. Terus R-nya, rajin aktivitas fisik, olahraga. Minimal mm, sehari itu 30 menit lah kalau mager olahraga ya. Aktivitas fisik aja gitu, nyapu atau gerak-gerakin badan lah minimal 30 menit. Jangan mager-mageran terus, jangan rebahan-rebahan terus. mm. Terus D-nya itu diet yang seimbang ya. Jadi mulai sekarang ayo kita mulai nih konsumsi makanannya yang baik ya, yang Mm, porsinya juga pas, tidak berlebihan, tidak kurang. mm. Terus jangan lupa juga banyakin makan sayur dan buah, jangan sampai ketinggalan tuh sayur dan buah. Ya. Sama jangan lupa jangan lewatkan sarapan karena sarapan itu penting banget ya. Kalau Mm, kita nggak sarapan itu nanti jatuhnya malah kita siangnya jadi makan banyak. Dan kalau kita keseringan makan banyak nanti jadinya bisa mengakibatkan penyakit tidak menular lainnya seperti penyakit obesitas ataupun diabetes dan lain-lain gitu. mm, Terus tadi apa cerdik ya? mm. I-nya itu istirahat yang cukup. Jadi jangan Hmm. sering-sering begadang nih. Ingat kata Hmm. Bang Haji Roma Irama kan, begadang jangan begadang kalau nggak penting ya. Gitu. Oke. Jadi istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat cukup, seluruh organ tubuh kita itu akan terus dalam keadaan stabil dan sehat. Karena kan organ tubuh juga butuh istirahat ya gitu. Iya. Dan yang terakhir kelola stres. Jadi jangan stres-stres nih, karena kalau kita udah stres itu dapat larinya kemana-mana, bisa menjadi Hmm. merusak hormon kita, merusak mood, bahkan nanti bisa mengakibatkan penyakit yang lainnya karena tidak bisa dipungkiri salah satu penyebab kita sakit itu ya salah. Jadi, ayo mulai sekarang hidup sehat dengan Iya. cerdik dan tetap semangat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih Hmm. bahagia. Karena Hmm. kalau kita udah bahagia, berarti kita bisa bahagiain orang lain di sekitar kita. Ih, Gitu. mantap, luar biasa. Oke, wah ini menarik sih obrolan dengan Kak Nurul nih. Kak, terima kasih banyak sudah ngobrol sama aku Iya, kurang lebih 35 sama-sama menitan. Kak. Ini informasi yang luar biasa. Semoga viewer-viewerku bisa belajar dari ilmu yang Kak Nurul Mei sampaikan seperti itu. Dan juga pastinya Amin, bermanfaat amin, kayak gitu. amin, amin. Oke, Amin. Kak Tapi aku, ya tetap ya Kak, itu hanya pengetahuan yang saya punya iya, aja. Selebihnya iya, bisa belajar oke, di mana aja. oke siap. Kak, kalau gitu aku stop record dulu. Terima kasih banyak ya Kak ya. Oke, Sama-sama Kakak, mohon maaf ya. Jadi ya, malam-malam gini kita podcast. siap, mantap. Bye-bye Kak. Siap, dadah, sehat selalu. Yuk, yuk.